Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Kali ini kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita simak penjelasannya. Tentu kamu sering membaca suatu bacaan pada sebuah buku, koran, atau majalah, bukan? Dalam suatu paragraf terdapat gagasan pokok atau ide pokok yang dibahas dan menjadi inti dalam bacaan. Selain itu, pada setiap paragraf ada juga gagasan pendukungnya yang berisi informasi tambahan yang melengkapi isi dari paragraf tersebut. Nah, coba kita baca terlebih dahulu paragraf berikut ini. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, menurutmu membicarakan apakah paragraf tersebut? Ya, paragraf tersebut membahas tentang pawai budaya yang menarik. Nah, pawai budaya yang menarik merupakan gagasan pokok yang mendasari penulis membuat paragraf tersebut. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan satu sama lain pada suatu teks bacaan. Setiap awal paragraf biasanya ditandai dengan adanya bagian yang menjorok ke dalam. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok, gagasan utama, ide utama, atau pokok pikiran. Cara menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok dapat ditentukan dengan cara melihat terlebih dahulu kalimat utamanya. Kalimat utama bisa terletak di awal, di akhir, atau campuran di awal dan di akhir paragraf. Tetapi biasanya kalimat utama paling sering terletak di awal paragraf. Jika kalimat utama di akhir, cirinya adalah ada kata jadi. Oleh sebab itu, dengan demikian, dan masih banyak lagi. Tetapi pada umumnya kalimat utama terletak di awal paragraf. Mari kita simak kembali contoh paragraf berikut. Nah, menurutmu, manakah yang merupakan kalimat utamanya? Apa yang menjadi inti dari paragraf tersebut? Ya, keseluruhan paragraf tersebut membicarakan pawai budaya yang menarik bagi warga Kampung Babakan. Sehingga kalimat utamanya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sedangkan gagasan pokoknya adalah pawai budaya yang menarik.
Jadi gagasan pokok dapat kita tentukan berdasarkan kalimat utamanya ya. Mudah bukan? Kita lanjutkan ke gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung dapat ditemukan pada kalimat penjelas. Cara menentukan gagasan pendukung. Perhatikan kembali contoh paragraf berikut. Untuk mengetahui gagasan pendukung, kamu harus mencari terlebih dahulu kalimat penjelasnya. Kalimat penjelas adalah kalimat berisi penjelasan dari kalimat utama. Pada paragraf tersebut, kalimat penjelasnya adalah pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, gagasan pendukung diambil dari kalimat penjelas. Jadi, gagasan pendukung dari paragraf tersebut yaitu pawai menampilkan beragam budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menantikan rombongan pawai. Udin dan teman-teman datang ke alun-alun untuk melihat pawai. Kakek Udin sabar menanti pawai. Dan suara gendang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jadi, gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf tadi apabila kita sajikan menjadi seperti berikut ini. Gagasan pokok, pawai budaya yang menarik. Gagasan pendukung, 1. Pawai menampilkan beragam budaya Indonesia. 2. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menantikan rombongan pawai. 3. Udin dan teman-teman datang ke alun-alun untuk melihat pawai. 4. Kakek Udin sabar menanti pawai. Dan 5. Suara gendang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, sekarang kamu sudah mengerti ya cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kesimpulan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sementara gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Demikian penjelasan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga informasinya bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa.